Ada nama Amangkurat itu sebelum 1677. Ya. Nah, beliau yang dimakamkan di sini itu sebelumnya itu tidak pernah mempunyai gelar Amangkurat. Fitnah yang luar biasa. Dan saya bisa pastikan bahwa fitnah itu dimulai dari naskahnya Valentin. Apa yang disampaikan coba? Ampun Gusti, Arjuna ditusuk 5 kali pakai keris. Dan jasadnya dibuang ke hutan. Kembali lagi bersama kita di Sudut Cerita, menganalogi cerita Dari sudut pandang kita. Teman-teman, kali ini kita kembali ke segmen Buka-Bukaan Sejarah. Buka-bukaan sejarah kali ini ada yang menarik dan luar biasa, Bur. Maka kita akan sedikit dan banyak bahkan ya, itu menganalogi cerita dan sejarah Raja Jawa, Raja Mataram yang ada di Tegal. Ya. Wah, Beliau siapa? Ada alasan kuat kenapa kita itu harus membuka, kita itu harus menganalogi. betul, sepakat. Lebih tepatnya, utama kita itu benar-benar menjunjung tinggi marwah leluhur kita. Ya, Betul. setuju. Raja Mataram yang ada di sini, kita itu menganggap segalanya untuk kiprah dan peranannya itu di Tegal. Gitu. Ya. Nah, alasan utama kenapa kita harus menganalogi sejarah dan cerita dari Raja Mataram yang ada di sini. Ya. Alasan utamanya adalah kita sangat menjunjung tinggi marwah atau keluhuran beliau menjadi Raja Mataram Islam yang peranannya itu sangat Luar biasa. Untuk Mataram sendiri. Ya, sepakat. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus menganalogi lagi? Kita sebagai generasi penerus Tegal, kita itu wajib menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi sejarah dan cerita para pendahulu kita. Ya. Nah, kali ini segmen Buka-Bukaan Sejarah kita akan mengupas dan menganalogi Raja Mataram Amangkurat Agung. Terima kasih. Untuk sosok dari beliau sendiri, Pur. Untuk masa kecilnya Amangkurat Agung terutama, sampai tibalah saat beliau dewasa sampai akhirnya menjadi raja, itu ceritanya gimana? Menurut dari literasi atau data yang dari Pur Ewin sendiri? Kan sejauh ini kan dari kita semua ini kan bertiga yang penelusuran sejarah kan Pur sendiri nih, yang sudah mendalami itu. Nah, dari beberapa data bahkan beberapa naskah itu menyebutkannya gimana tertulisnya? Siap. Untuk yang Mangkurat Agung sendiri itu sebenarnya harus bisa dibedakan ya. Tentang Amangkurat. Ya. Penyebutannya ya. Penyebutannya. Jadi kita atau teman-teman sudut cerita itu harus dan wajib tahu tuh. Sebenarnya Amangkurat itu tidak ada nama beliau itu sebelum 1677. Nah, di garis bawah itu. Oke, garis bawah ya. Tidak ada nama Amangkurat itu sebelum 1677. Ya. Nah, beliau yang dimakamkan di sini itu sebelumnya itu tidak pernah mempunyai gelar Amangkurat. Tapi setelah beliau wafat, setelah putranya itu diangkat menjadi Raja Mataram lagi, itu baru bergelar Amangkurat. Bergelar Amangkurat di 1677. Oke. Nah, karena putranya itu diangkat menjadi raja dengan gelar Amangkurat, bapaknya atau ayahnya itu diberi gelar Anumerta menjadi Amangkurat Agung. Oh, sebelum menjadi Anumerta Amangkurat Agung, beliau bergelar Susuhunan ing Alaga. Tahu kan Sunan Alaga? Iya. Nah, itu tercatat dari beberapa naskah sezaman ya. Di antaranya itu Valentin, terus jurnal-jurnal yang mengupas tentang kehidupan beliau, terus naskah dari University of Toronto, itu 1788 itu dikupas beserta
pencapaian-pencapaian tentang Ing Alaga pada saat menjabat di 1645 ya. 1645. 1645 setelah ayahnya wafat ya. Iya, Berarti penambahan. kan 1646-an ya. Itu sampai dengan 1660-an. 1660. Iya. Beliau Pencapaiannya itu luar banyak. biasa. Iya. Jadi dari 1645-46 sampai ke 1660. 60. Terus setelah itu beliau digantikan oleh anaknya atau pas Nanti 1670. ada proses Oh iya, lanjutan benar. lagi. Oke. Nah, tadi kan Bro Evan tanya nih, sebenarnya beliau itu punya cerita dan histori tentang kehidupannya itu bagaimana. Sedikit saya mengulas buat teman-teman sudut cerita ya. Teman cerita. Ya. Jadi beliau layaknya putra raja yang disiapkan oleh ayahnya untuk menjadi generasi raja selanjutnya. Oke. Nah, beliau itu dititipkan di orang bijak Mataram disebutnya ya. Tersebutlah Kiai Beberan. Kiai Beberan. Kiai Beberan. Kiai Beberan itu kalau dari naskah-naskah lanjutan itu disebutnya Kiai Danupaya. Ah iya. Kiai Danupaya. Tapi Danupayanya yang pertama loh. Yang pertama. Danupaya. Ya, ada lanjutan lagi deh. Danupaya dan Danupaya itu Danupaya 2 itu menjadi gurunya anaknya juga. Oh gitu. Iya. Nah, beliau itu dititipkan di Tegal. Bahasa orang sininya itu kan mondok ya. Mondok. Pesantren kan. Iya. Berarti Danupaya, Kiai Danupaya itu memang punya padepokan, Iya, padepokan. dan beliau bergelar Kiai. Iya, Kiai. Nah, beliau dititipkan di Tegal di pesantren kan, mendalami ilmu agama dan ilmu pemerintahan ya, untuk mempersiapkan beliau menjadi raja penerus Raja Mataram, ayahnya itu. Ya, bentar, ini di sini dulu, bro. Oke. Di blok sini dulu ya. Asiknya tuh gini, Raja Tegal, raja yang dipersiapkan, pangeran lah ya, Iya. pangeran yang dipersiapkan untuk menjadi Raja Tegal itu disekolahkannya di sini gitu, di pesantren itu di sini, di Tegal gitu. Nah. Ada catatan tempatnya nggak bro di situ? Asiknya Lokasinya di mana pondokannya gitu. Nah, kalau lokasi spesifiknya sih kita nggak pernah menemukan ya. Belum ya? Iya. Belum ya, belum menemukan. Cuman di daerah wilayah Kota Lama Tegal ya. Kota Lama Tegal itu disebut sebagai Banjaran ya. Banjar itu kan kota ya. Banjaran itu sebagai kota pusat pemerintahan Tegalwangi pada saat itu. Di situ ada satu wilayah yang disebut Beberan. Itu nyambung tuh tadi ya. Beberan itu suatu tempat di mana tempat itu untuk digunakan untuk membeber keilmuan, membabar. Beberan untuk membeber. Nah, itu. Nah, ada ini resume kuat bahwa beliau dititipkan di pesantren tidak jauh dari tempat itu. Karena lokasi wilayah itu ya. Lokasi Benjaran sampai pesantren itu kan dekat. Iya, iya. Nah, bisa jadi lokasinya tidak jauh dari situ. Sekitaran itu ya. Sekitaran Banjaran itu ya. Banjaran yang kita sepakati itu kan yang sekarang itu kan berarti yang daerah pasar itu ya. Pasar yang ada tugu pocinya itu zonasi pemerintahan Tegalwangi. Bukan poci. Botol. Iya. Itu daerah situ. Nah, itu sedikit tentang proses di mana Ing Alaga Muda ya. Ya, Mas Arya. Ya, dalam catatan itu disebutnya sebagai Mas Arya. Mas Arya. Ya. Namanya Mas Arya. Itu dititipkan orang disebutnya sebagai orang bijak Mataram, garis miring, atau disebutnya sebagai Danupaya. Danupaya, oke. Kiai Danupaya. Nah, selanjutnya beliau nanti menduduki Mataram sebagai raja selanjutnya itu setelah ayahnya wafat. Ya. Wafat di 1645. Gitu, Bur. Nah, Mas Arya berarti Ing Alaga. Sekarang kita masuk ke
cerita yang beredar nih, Bro. Iya. Oh, boleh. Asik menarik dong ya? Ya, Framing langsung yang beredar. framing yang beredar nih. Framing yang beredar kan kayaknya kita agak sakit hati banget gitu loh. Ya, khususnya kalau itu saya sendiri sih, termasuk saya sendiri, mungkin teman-teman juga. Karena fitnah yang beredar itu beliau kan fitnahnya luar biasa. Luar biasa. Oke. Gelarnya Suhunan. Oke. Era mudanya malah disekolahkan, dipondokan dengan kiai yang luar biasa. Kiai Danupaya kan luar biasa kan di penunjukan Mataram untuk sang putra mahkota itu bersekolah atau mencari ilmu di situ kan berarti beliau kiai yang luar biasa kan. Sudah dipercaya. Iya. Tapi kok fitnahnya sampai beliau membunuh berapa? 5.000 kiai. 5.000 kiai itu kan kayak kok bisa gitu. Ini fitnah apa memang real ada catatan seperti itu atau bagaimana gitu. Kita mulai dari yang ini dulu deh. Karena kayaknya ada fitnah-fitnah lagi tuh nanti kan. Oh, iya. Banyak luar biasa fitnahnya. Baik, saya mulai memberikan informasi yang sebenar-benarnya menurut dengan catatan sezaman. Ya. Harus seperti itu memang. Oke. Jadi kalau kita kaji lebih dalam ya tentang beliau yang disemarikan di sini atau dimakamkan di sini itu memang mengalami fitnah yang luar biasa. Dan saya bisa pastikan bahwa fitnah itu dimulai dari naskahnya Valentin. Ya. Oke. Nah, gitu. Jadi naskah Valentin yang 1726. 26 ya. 1726. Jadi begini teman-teman sudut cerita, pada intinya kita itu benar-benar ingin mengembalikan marwah leluhur kita. Ya. Sebagaimana generasi yang mencintai sejarah, kita berusaha mengungkap atau menganalogi. Nah, kebetulan tentang keberadaan beliau, kita itu mengumpulkan data. Dari mulai catatan sezaman sampai catatan yang kemudian kita anggap itu sebagai kajian akademisi. Ya. Nah, informasi yang beredar dengan fitnah-fitnah itu saya pastikan itu bersumber pada Valentin. Oke. Nah, meskipun Valentin itu kita jadikan sebagai rujukan, tapi di situ juga di buku Valentin yang ditulis oleh Valentin 1726, bukunya itu bernama Os Indi. Os Indi. Nah, Valentin itu menyebutkan bahwa Valentin punya informasi itu dari orang kepercayaan Tumenggung Mataram yang berkali-kali berusaha mengkudeta Masaria atau Amangkurat Agung itu. Nah, artinya itu ada unsur subjektivitas yang sangat tinggi. Nah, Valentin saja itu berani menyampaikan ini saya tulis itu berdasarkan pengakuan dari harian Tumenggung Mataram terbesar yaitu Tumenggung Wiraguna bernama Surawikrama. Surawikrama. Berarti sebenarnya gini ya, Bro ya. Di naskah Valentin itu sebenarnya sudah disclaimer nih. Iya, udah disclaimer dulu. Iya, udah disclaimer dulu bahwa saya menulis ini berdasarkan cerita dari cerita pengakuan Surawikrama. Surawikrama itu adalah penulis hariannya dari Tumenggung Wiraguna. Nah, pasti bro-bro tahu kan Tumenggung Wiraguna itu siapa yang disangkut pautkan dengan ada fitnah selanjutnya lagi. Fitnah selanjutnya kan. Nah, itu artinya apa? Si penulis saja sudah disclaimer dari awal bahwa saya ini bukan opini saya, tapi ini pengakuan dari Surawikrama. Nah, lanjutnya lagi, beliau itu nanti diceritakan dengan segala keburukannya, membunuh beribu-ribu ulama dan membawa istri orang. Itu kita akan lebih detailkan di situ tuh. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya, Win, sebenarnya fitnah itu benar atau enggak? Saya jawab itu subjektivitasnya sangat tinggi. Karena berasal dari penulis harian orang yang tidak menginginkan
Amangkurat Agung Bertahta, menjabat iya. sebagai Raja Mataram. itu. Nah, itu intinya. Iya. Itu intinya. Berarti kan kita ada pembandingnya juga ya, Bro Iya. ya. Pembandingnya di naskah-naskah sezaman atau sebelumnya atau setelahnya kan ada dijawab juga ya. Iya. Di The Hand mungkin kan ada juga penyebutan bahwa Ada. keren kiprahnya Iya. Amangkurat Agung, terus yang 1788 itu Iya, siapa itu? 1788. Yang Toronto itu? Iya. Itu kan banyak menyebutkan apa? Pencapaian Susuhunan Agung itu ya. Iya. Di Toronto itu disebutkan beliau Susuhunan atau Amangkurat atau enggak? Apa Susuhunan Agung? Enggak pernah menyebutkan tentang Amangkurat. Amangkurat itu ya. Iya. Beliau masih disebutnya sebagai Susuhunan Susunan Agung. Ingalaga. Susuhunan Ingalaga ya. Susunan Ingalaga. Jadi Yang sebelumnya itu sebelum menjadi raja itu disebutnya Mas Arya. Mas Arya. Jadi teman-teman ini buat ini ya, buat pengetahuan aja ya. Jadi sebelum 1677 penyebutan nama Amangkurat itu tidak ada. Jadi Tidak ada. bukan Amangkurat Agung atau Amangkurat I itu bukan, tapi Nggak ada. nama sebelumnya itu memang Susuhunan Susuhunan Ingalaga. Ya, buat pengetahuan itu. Oke, lanjut. Oke, lanjutan dari Terus ini Pur, informasi. dari pituturan banyak nih cerita-cerita yang beredar itu kan bahwa beliau sendiri itu juga merebut istri orang. Oh iya. Terus kayak ada beberapa Ini menarik. cerita juga yang ada salah satu dalang ketika lagi pentas itu istrinya direbut juga, yang akhirnya dijadikan selir. Kalau nggak salah itu ke 43 berapa saya lupa. Oke. Nah itu akhirnya itu selir yang paling cantik yang dipunyai sama beliau. Nah akhirnya karena beliaunya sakit, si selir tersebut yang istrinya tadi istri dalang tersebut terkena sakit, yang akhirnya ada fitnah di sekitaran para selir tersebut kalau dia meracuni atau bikin dia sakit ini gitu, yang akhirnya membantai para selir tersebut. Itu ada cerita yang kayak gitu juga. Nah pertanyaan saya gini, kenapa yang diceritakan itu malahan framing yang jelek-jeleknya? Apa beliau itu nggak punya peran yang lebih Ini menarik ini. Kok ceritanya itu terus itu Iya, terus itu selalu terus. yang dikeluarkan itu Iya, terus ya benar. jadi kayak beliau itu nggak ada baik-baiknya gitu loh. Oke. Itu kan keji sih menurut saya. Itu pertanyaannya ya. Iya. Jadi gini, teman-teman sudah cerita, sekali lagi kita lebih ingin mendetailkan tentang kilas balik dari informasi kesejarahan beliau. Nah, kebetulan dari yang disampaikan Bro Evan itu ada dua segmen yang memang harus didetailkan tentang cerita buruk yang Mangkurat Agung itu, ya Susuhunan Mangkurat Agung itu disebutnya membawa pergi istri Tumenggung Wiraguna. Yang kedua tentang dalang itu. Ya, itu sebenarnya gini, dalang itu sebenarnya di era Amangkurat Admiral. Amangkurat Admiral ya. Iya. Anaknya ya. Iya. Nah, kalau Tumenggung Wiraguna itu memang di eranya beliau. Iya. Yang Amangkurat Agung yang disemarkan di sini. Jadi gini, distrak informasinya itu akibat orang-orang itu gagal memahami mana Amangkurat. Oh, paham. Iya. Iya. Mana Ingalaga. Iya. Akhirnya itu dijadikan satu, cerita itu dijadikan satu, seolah-olah itu dijadikan semua. Iya. Seolah itu satu tokoh. Satu tokoh. Jadi sekali lagi saya sampaikan, nama Amangkurat itu tidak ada sebelum 1677. Dan 1677 itu gelar Amangkurat itu untuk Adipati Anom. Iya. Yang anak atau putra yang disemarkan di sini. Jadi yang disemarkan di sini itu Susuhunan Ingalaga. Iya. Ya kan Mas Arya itu. Nah, punya anak Adipati Anom. Adipati Anom. Nah, 1670 ya, 1670 itu pembagian kekuasaan Mataram itu dibagikan kepada anak-anak besarnya. Iya. Di antaranya Adipati Anom, Pangeran Puger, Mertasana, sama Singosari. Ya kan? Karena Adipati Anom itu punya hak untuk pembagiannya itu dari Jepara sampai Losari. Adipati Anom itu mengikuti bapaknya di Tegal. Iya. Nah, kan? Bapaknya di Sumarengan di Tegal. Iya. Di 1670. Nah, Adipati Anom itu mengikuti atau meneruskan karena jatahnya di wilayah Jepara sampai Losari. Dia pesisir Jumeneng itu di Tegal menjadi raja dengan gelar Susuhunan Tegalwangi. Susuhunan Tegalwangi. Itu 1670.
Nah, Sampai perjalanannya jatah dari ibu kota Mataram itu kan kepada Pangeran Puger tuh. Puger. ya. Ya, Pangeran Puger di sana diserang oleh Trunojoyo. Oh, iya. Ya kan? Nah, Adipati Anom mendengar. Akhirnya Adipati Anom itu meminta bantuan kepada VOC. VOC. Nah, dapat bantuan dari VOC, ngejar Trunojoyo di Gresik. Adipati Anom yang punya gelar Susuhunan Tegalwangi, karena sudah mengalahkan Trunojoyo, diangkatlah menjadi Amangkurat Admiral. Admiral Di 1677. 1677. Oke, Karena beliau itu punya gelar Amangkurat Admiral, dikasihlah gelar Amangkurat Agung kepada ayahnya. Nah, ini. Terus mengenai cerita di mana seolah-olah itu yang Amangkurat Agung itu membawa kekasih Wiraguna, itu ada cerita menarik nih. Oke. Ini benar-benar kisah nyata. kisah nyata dari jurnal juga banyak yang mendiskusikan itu dan mendetailkan ya. Jadi gini ceritanya. Setelah nyantri itu, beliau itu kan punya seorang kekasih. Nah, saat nyantri. Iya. Setelah nyantri pulang ke Mataram punya kekasih bernama Azona. Azona. Ya. Dikatakan dalam cerita itu Azonanya luar biasa cantiknya, terus punya kepribadian yang bagus. Nah, si Mas Arya Muda itu, ya, itu punya hubungan dekat dengan Azona. Ya. Ya, istilahnya sekarang itu Pacaran ya. lah mungkin Menjadi ya. kekasih sih. Iya. Nah, lama kelamaan dia itu karena memang sering berkelana ke sana kemari di wilayah Mataram, dia mendengar informasi bahwa si Azona itu sedang ditaksir oleh Tumenggung Wiraguna. Nah, ternyata bukan hanya naksir aja tuh. Si Azona itu dipaksa menjadi selir yang termuda. Dipaksa berarti ya. Selir termuda oleh Tumenggung Wiraguna. Sedangkan Tumenggung Wiraguna itu adalah Tumenggung paling kaya Semataram. Era itu. Iya, dan mempunyai pengikut yang luar biasa di Mataram. Nah, jangankan Azona, Mas Arya Muda saja, anak seorang raja, itu gundah gulana mendengar Tumenggung besar Mataram itu Seneng. bukan seneng lagi. Iya, mau mengambil selir. Sudah, akhirnya dinikahi. Dinikahi Si Azona itu dinikahi oleh Tumenggung Wiraguna. Bayangkan, Bro. Kita punya kekasih, pada hatinya sangat apa sih ya? dicintai, ya. Tahu-tahu dinikahi oleh Tumenggung tua Wiraguna. bawahan bapaknya. Iya. Ya kan? Ini menjadi pertanyaannya gini, Bro. Tumenggung Wiraguna itu ngerti nggak sih kalau Azona itu Sebenarnya tahu. pacarnya putra mahkota gitu? Itu sebenarnya tahu karena di jurnal itu disebutkan bahwa pada saat beliau itu ya Pangeran Mas Arya itu ditemui oleh ibunya, beliau menyampaikan saya itu mencintai Azona sebelum dinikahi Tumenggung Wiraguna. Bayangkan patah hatinya bagaimana Pangeran Putra Raja mendengar bahwa kekasihnya itu dibawa paksa dan dinikahi oleh bawahan bapaknya. Kan Tumenggung. Nah, itu. Nah, suatu ketika beliau itu mendengar bahwa Azona itu dinikahi paksa dan dijadikan selir termuda Tumenggung Wiraguna. Akhirnya informasi itu beredar dan sampailah informasi terselubung, informasi rahasia sampai ke telinga Pangeran Mas Arya. Disebutkan bahwa si Azona itu sangat menderita. Si Azona itu ingin ditemui oleh Pangeran Mas Arya. Dengan adanya informasi itu, pangeran yang sangat mencintai kekasihnya tidak kuat dan berniatan untuk menemui. Akhirnya ditemuilah Azona di rumah Tumenggung Wiraguna. Nah, karena sudah sampai situ dan layaknya seorang kekasih, si Azona nggak kuat menahan rasa rindu dan menderitanya. Bahkan disampaikan bahwa saya itu tidak seperti
wanita lain berada di samping Tumenggung Kaya. Jadi saya sangat menderita di sini. Tolong bawa saya, tolong bawa saya. Saya nggak kuat di sini. Akhirnya dengan tangis si Azona itu, Mas Arya membawa Azona ke istana Mas Arya. Iya. Nah, setelah itu Mas Arya ditemui ibunya saat bersama Azona. Iya. Ibunya menyampaikan, Mas Arya, kamu membiarkan Mataram dalam bahaya. Kamu lebih mementingkan wanita. Ayahmu sangat memikirkan kamu. Dan bagaimana ketika Mataram itu tidak dipimpin kamu. Akhirnya dengan berat hati si Mas Arya atau Pangeran Mas Arya itu menuruti apa yang disampaikan ibunya. Akhirnya si Azona diantar kembali ke rumah Tumenggung Wiraguna. Tapi pesan kepada orang yang mengantar, sampaikan pesan saya kepada Tumenggung Wiraguna bahwa ini kekasih saya, tolong beri pengertian ke kami, ke saya. Gitu. Nah, dengan harapan yang besar, si Mas Arya itu menunggu Azona kembali. Tapi selang berapa waktu si pengantar itu pulang tanpa Azona. Apa yang disampaikan coba? Ampun Gusti, Azona ditusuk 5 kali pakai keris dan jasadnya dibuang ke hutan dan mengadu, minta kejelasan, minta keadilan kepada ayahnya. Saya itu sudah menuruti apa yang diminta oleh bapak saya sekaligus Raja Mataram, tapi perlakuan Tumenggung Wiraguna melebihi dari binatang. Coba bayangkan. Nah, coba. Nah, ini luar biasa kisah cinta dari Eyang Mangkurat Agung yang sebenarnya harus dieksplor, tapi di sisi lain maraknya informasi-informasi babat itu lebih menguasai ya, Bro. Luar biasa ini. Saya membayangkan bahwa luar biasanya Mangkurat Agung itu tertutupi dengan kisah informasi yang dimana seolah-olah beliau itu mempunyai kisah buruk terus. Nah, informasi buruknya itu disebarkan oleh penulis hariannya dari Tumenggung Wiraguna. Mungkin karena sakit hati atau bagaimana. Kemungkinan yang terkait dengan kolerasi antara yang VOC yang katanya beliau itu Amangkurat bekerja sama dengan VOC itu sebenarnya keterkaitannya itu kan sebenarnya sama ya. Tapi kita paham dalam arti gini, yang tadi Pur Ewin jelasin itu kan bahwa Amangkurat bekerja sama dengan VOC untuk menyerang Trunojoyo. Nah, sedangkan yang beredar itu Amangkurat bekerja sama dengan VOC untuk mengkudeta. Itu gimana itu? Nah, jadi memang lagi-lagi untuk materi atau kesejarahan Amangkurat itu sebenarnya rancu. Jadi informasi yang beredar itu antara babat dengan cerita masyarakat itu Amangkurat Admiral dengan Amangkurat Agung itu disatukan. Seolah-olah satu tokoh ya? Seolah-olah satu tokoh dilimpahkan menjadi Amangkurat yang dimakamkan di sini. Nah, keterkaitan atau korelasi Amangkurat bekerja sama dengan VOC sebenarnya itu di era 1677. Sebelum 1677 itu menggempur Trunojoyo. Jadi keterkaitannya dengan gini. Sebelum Trunojoyo menyerang, itu Mataram sudah dibagi tuh kepada anak yang besar-besar atau putra-putra yang tua-tua di Mataram itu ada diantaranya Pangeran Puger, Adipati Anom, Pangeran Puger, Mertasana, Singosari. Nah,
Pangeran Puger itu kan jatahnya itu disebutkan dalam beberapa naskah sezaman itu mendapat wilayah ibu kota Mataram. Iya. Nah, Adipati Anom itu mendapat wilayah pesisir utara dari Jepara sampai Losari. Gitu. Nah, Adipati Anom itu sudah jumeneng di 1670 itu dengan gelar Susuhunan Tegalwangi. Itu ada Adipati Anom loh, di Tegal loh. Nah, korelasinya kenapa disebut sebagai bekerjasama dengan VOC untuk mengkudeta itu sebenarnya nggak ada. Itu sebenarnya nggak ada, karena Adipati Anom itu bekerja sama dengan VOC itu menggempur Trunojoyo. Ya, berarti kan justru Adipati Anom itu membantu adiknya yang saat ada pemberontakan. Iya. Ya, kita akan Trunojoyo itu kan pemberontakan ya, pemberontakan dari Trunojoyo untuk menggulirkan adiknya Anom Puger ya. Puger. Ya, Puger. Jadi membantu itu. Jadi VOC itu diperbantukan untuk itu. Iya. Berarti memang membantu ya. Iya. Tapi membantunya bukan untuk mengkudeta, Bukan. tapi membantunya untuk membantu Pangeran Puger. Iya, untuk membantu Pangeran Puger mengamankan ibu kota Mataram lagi dari Trunojoyo. Ya. Gitu. Nah, kita masih bahas tentang yang VOC ini nih. Iya. Jadi banyak kerjasama tentang VOC karena kan masih nyambungnya dengan Susuhunan Agung. Ya. Kan sempat juga diceritakan bahwa Susuhunan Agung juga banyak kerjasama juga. Padahal kan banyak cerita yang sebenarnya Susuhunan Agung itu justru malah memblok VOC kan gitu bro. Di ceritanya di literasi atau buku yang Bro Ewin baca di zaman itu mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman cerita. Jadi untuk raja yang disemarakan atau dimakamkan di Tegal sendiri, Raja Mataram sendiri itu berbeda dengan Amangkurat ya. Yang sebelumnya itu penamaannya atau gelarnya itu bukan Amangkurat. Ya, Susuhunan Inangalaga. Susuhunan Inangalaga. Atau nama mudanya itu Mas Arya. Mas Arya. Nah, setelah beliau itu diangkat menjadi raja di 1645 atau 46 itu ya, setelah ayahnya itu meninggal. Iya. Beliau itu mendesak VOC karena Mendesak tahu keberadaan VOC itu sudah di Batavia itu sudah semakin besar tuh. Ya, sudah. Bahkan sebelumnya itu sudah dapat penyerangan dari bapaknya kan. Oh, sebelumnya memang udah diserang VOC di Batavia itu ya. Nah, itu didesak secara terus-menerus sehingga VOC itu mengalami kewalahan. Kewalahan itu bahkan di buku yang saya dapat itu dari Universitas Toronto ya. Ya, yang 1788. Tahun 1788 itu judul bukunya itu namanya Ergansungen der Gesin. Itu ditulis oleh Leipzig dan George Immanuel Beer. Nah, nanti kita tampilkan. Oke. Nanti editor biar nampilkan ya bukunya. Buku itu menyebutkan tentang pencapaian-pencapaian Amangkurat. Bahkan beliau itu tidak sekali dua kali mendesak VOC. Sampai di tahun 1650-an ya. Itu disebutkan oleh penulis Dehen bahwa VOC mengirim kedutaan atau orang suruhannya untuk meminta kebijaksanaan dari Raja Mataram dan disebutnya sebagai Ingalaga itu. Ingalaga. Nah, kebijakannya adalah supaya VOC tetap tinggal di sana. Di sana itu di mana? Di Batavia. Di Banten, di Batavia. Dan melakukan perdagangan yang lebih besar. Jadi saking terdesaknya itu sebenarnya. Saking terdesaknya akhirnya meminta VOC kebijakan. VOC itu mengirim kedutaan ke Mataram dan menemui Susuhunan Ingalaga itu. Itu ditulis oleh Dehen. Saat itu berkedudukannya di mana, Bro? Mataram itu? Iya. Ya, disebutnya sebagai Mataram sih, bahkan Dehen itu sebenarnya menyebut juga tentang informasi wilayah Tegal. Dehen menemui Wirasuta, dengan Kiai Rangga sampai ketemu Ki Gede Lurah, Sebayu, terus akhirnya ke Mataram sana. Nah, maksudnya begini, kita itu sebenarnya
harus dan memang kalau kita berpikir secara logika, seorang raja itu punya kekuasaan dan memang otoritasnya kan luar biasa. Luar biasa. Masa iya yang diinformasikan itu hanya kisah percintaan, Ya, percintaan, terus kerjasama dengan VOC-nya. Cintaan, pembantaian, terus pengkhianatan. informasi-informasi jeleknya saja. Nah, kita itu ada data di mana yang Mangkurat Agung atau susunan Mangkurat Agung itu mempunyai capaian-capaian yang luar biasa. Terutama ini bukunya itu mencatat kejadian-kejadian di mana Susuhunan ing Alaga itu menggempur habis benteng sana. Ya. Itu buku yang itu, Toronto, dari Toronto. Iya. Toronto. Dan akhirnya di tahun 1660-an Susuhunan ing Alaga itu memblokade semua pelabuhan Ya. di seluruh pantai utara Jawa. Jadi memblokade perdagangan ya? Iya, ditutup semua pelabuhannya dan sekutu-sekutu dari Mataram, Sumatera, Malaka itu ditutup semuanya pelabuhannya. Oh, sampai Iya, sekutu Sampai Mataram sebegitunya itu hanya kerjasama semuanya. Itu mematikan jalannya jalur perdagangan VOC. Iya. Nah, setelah itu VOC itu mengirim kedutaan lagi meminta kebijaksanaan Raja Mataram, Susuhunan ing Alaga untuk memberikan sedikit ruang. kebebasan lah ya untuk berdagang untuk masuk. Akhirnya Susuhunan ing Alaga memberikan kompensasi. Kompensasinya adalah apa? VOC tetap tinggal di Batavia. Tapi harus dipungut pajak tuh. Wah, keren tuh. Awal dari pungutan pajak itu oleh Raja Mataram dengan gelar Susuhunan ing Alaga yang disemarakan di sini. Yang kelak mendapat gelar Anumerta bernama Amangkurat Agung. Nah, itu capaian yang luar biasa. Luar biasa banget. Nah, Jadi bahkan memang, ini perjanjian-perjanjiannya itu sampai beberapa perjanjian yang terakhir itu manakala Mataram dalam bahaya, VOC harus siap membantu. Oke, itu makanya yang Amangkurat Admiral itu meminta bantuan VOC. Nah, makanya Adipati Anom pada saat mendengar Trunojoyo menyerang pusat Mataram, akhirnya memanfaatkan perjanjian itu, ya kan? Dihubungilah VOC, hanya VOC mau. Tapi karena kelicikan VOC, betul. tidak hanya mematuhi perjanjian itu saja, tapi maunya itu sebagian pesisir Jawa yang jatah dari Amangkurat Admiral atau Adipati Anom itu untuk membayar biaya perang, digadekan. Saat itu digadekan ya? Iya, itu kelicikan dari VOC itu. Akhirnya diserahkanlah itu. Nah, jadi antara kerjasamanya itu bukan semata-mata Amangkurat Admiral ya atau Anom itu meminta bantuan kepada VOC. Karena ada perjanjian sebelumnya. Ada perjanjian bahkan VOC itu memohon-mohon loh kepada Mataram bahwa VOC itu meminta untuk diberikan ruang untuk berdagang di tanah Jawa. Betul. Jadi memang sekeren-kerennya sebenarnya itu ya. Jadi kita bisa menganalogi bareng kan gini. Susuhunan Agung, kita sebut Susuhunan Agung ya, Susuhunan ing Alaga itu justru keren banget. Jadi beliau itu saat itu justru memblokade semua pelabuhan termasuk yang sekutu. Jadi sekutu itu yang ikut kerajaan-kerajaan yang ikut dengan Mataram itu untuk bersama-sama memblokade jalur perdagangan VOC. Sampai akhirnya VOC itu udah kewalahan dan akhirnya mengajukan kebijakan ke Susuhunan Alaga tersebut. Akhirnya muncul perjanjian itu ya bro ya. Muncul satunya itu pengenaan pajak. Pajak kepada VOC saat masuk, perdagangan masuk itu ada pajaknya. Terus perbantuan saat dibutuhkan, intinya kan seperti itu ya bro. Jadi bukan perjanjian kita memang karena kita lemah, kita minta bukan itu. Jadi bukan itu. Jadi perlu digarisbawahi itu seperti itu. Jadi fitnah yang kemarin kita dengar itu udah terbatahkan nih di sini.
Kan jadi seperti itu. Nah, susunan Ing Alaga itu yang tadi disebutkan Bro Ewin itu kan bertempat di Mataram. Ya. Ini kita kilas balik lagi ya. Asiknya tuh itu di Mataram, disebutkan itu ada di mana? Banjaran, di Tegal kayak gitu. Itu disebutkan nggak tuh? Enggak sih, hanya di pusat Mataram. Pusat Dia Mataram. menyebutkan ke pusat Mataram setelah menemui Ki Gede Lurah. Ya, saat itu kan pusat Mataram Ki Gede Lurah itu kan yang kita sebut sekarang itu sebagai Ki Gede Sebayu ya. Iya. Sebelumnya juga udah pernah dibahas bahwa The Hand itu setelah menemui Temenggung Wirasuta dan Kiai Rangga, akhirnya The Hand berjalan ke timur menemui Ki Gede Lurah yang ada di Pemalang. Nah, berjalan ke timur. Ya, ke timur sana kan ya. Ya, maksudnya berjalan ke timur. Berarti baratnya Pemalang, Tegal kan? Tegal. nah itu. Jadi ya ini analogi ya, analogi sementara dari kita ya Bro ya. Jadi kemungkinan pusat Mataram saat itu di Tegal dong. Ya ini analogi dong. Kemungkinan, Jadi, kemungkinan ya, kita Nyorain angel kan? iya ya nggak apa-apa, namanya analogi bebas dong ya. Bebas kan? Ya bebas karena berjalan ke timur. Sumpama ya kalau dari Batang ke timur malah lebih jauh lagi dari Pemalang. Tapi kan kita juga nggak tahu Pemalang saat itu sampai mana kekuasaannya kan kita nggak ngerti juga ya Bro. Oke, lanjut. Oke. Nah, kalau yang ini Pur, Apa? kan berarti kan itu kan sepakat ya tadi ya bahwa tokoh susunan Agung sama Admiral itu, Amangkurat itu berbeda. berbeda. Iya. Nah, beberapa naskah atau cerita yang beredar itu kan yang tadi saya tanyakan itu juga, apakah yang di Adipati Anom sendiri yang akhirnya jadi Amangkurat itu ceritanya juga Miring ya. Ekstrim itu. Iya. Apakah beliau nggak ada cerita yang bagusnya, memperjuangkannya? Kok kayaknya juga kayak sama gitu loh, Pur. Sebenarnya kan gini, informasi-informasi itu didapat itu dari Babat ya. Iya. Ya. Informasi Babat sendiri yang dituliskan asli Babat Tanah Jawa itu sudah dibawa ke Leiden dan diartikan atau ditranslate itu ke sini itu sudah melalui jalan berat berpuluh-puluh tahun gitu loh. Maksudnya di samping itu Babat itu juga informasinya itu ada penambahan ke distrak terus tuh. Contohnya seolah-olah Amangkurat yang disemarakan di sini atau susunan Ing Alaga itu membunuh ulama ribuan gitu kan. Itu kan sama halnya seperti itu. Bahkan Babat itu tidak pernah menyebutkan bahwa ini sumbernya dari mana. Wong yang jadi sumber saja buku Valentin 1726 atau buku Os Indi itu menyebutkan saya menulis ini dasarnya dari Surawikrama, penulis dari Temenggung Wiraguna. Itu loh. Nah, penyebutan Valentin tentang membunuh ulama ternyata di situ ada penyertaan bahwa ekspansi Mataram menguasai wilayah timur dari Pajang, Madiun, sampai daerah-daerah timur sana, Surabaya ya. Kalau dilogikakan, orang perang mati 1000 saja. 5 negara mati berapa orang? Ini secara logika saja lah. Maksudnya ekspansi penguasaan negara-negara lain di timur itu kalau dilogikakan, ya mereka juga kan orang-orang Islam. Iya. Bebas dong. Surawikrama itu menyebutkan bahwa itu semua ulama. Jadi mungkin itu akumulasi lah ya. Iya. Akumulasi jadi ya zaman dulu kan era itu kan memang kerajaan ya. Kerajaan jadi kan memang saling serang untuk penguasaan wilayah kan seperti itu. Tapi diakumulasikan sama Surawikrama tersebut itu bahwa beliau membantai, kesannya kan seperti itu. Padahal kan memang itu memang perang, kondisi perang mungkin ya. Sedangkan ulama saat itu kan kayaknya 5.000 itu hampir mustahil deh. Mungkin zaman segitu loh ya, tahun era segitu loh ya. Apalagi kan yang disebutkan itu kan sempat ada 5.000 ulama dalam waktu 30 menit. Iya, itu
Terus begini, memang dalam catatan VOC saja dicatat bahwa Raja Mataram yang gemar perang, gemar memerangi VOC, itu susunan Ingalaga yang disemarkan di sini. Makanya ada kemungkinan besar nilai subjektivitas dari Surawikrama itu dibumbui oleh Valentin untuk menjatuhkan nama beliau, karena beliau sendiri satu-satunya Raja Mataram yang memerangi VOC sampai VOC itu bertekuk lutut mau mengeluarkan pajak tahunan ke Mataram. Coba. Iya, nggak ada ceritanya VOC ngasih pajak ya. Ngasih pajak loh. Biasanya dari kita ngasih pajak. Iya. Sampai bubar itu di 1677. Iya. Admiral kan, Admiral itu diangkat menjadi Amangkurat. Tuh. Baru ada nama Amangkurat ya. Iya. Nah, ini secara logika, jadi cerita miring tentang Amangkurat membunuh ulama itu sudah bisa dianalogikakan ya. Jadi ekspansi atau penguasaan wilayah-wilayah negara timur itu bisa dilogikakan satu negara yang meninggal 500 sampai 1000 orang saja. Itu ada 10 negara berapa ribu orang. Iya. Dalam perang loh. Iya, itu masuk akal, masuk akal. Terus cerita miring tentang Amangkurat Agung membawa pergi Istri orang itu sudah saya ceritakan tadi. Bahwa itu informasi yang tidak benar karena tidak melihat informasi sebelumnya. Maka begitu. Betul. Bahkan diceritakan juga beliau itu gemar keliling wilayah Mataram untuk mencari wanita. Kayak itu terlalu mengada-ada sih. Itu kan Iya. Ya beliau ngurus negara jauh-jauhan, sempat-sempatnya keliling nyari-nyari gitu, ngapain gitu. Dan ini buat teman-teman sudut cerita ya. Ini bukan debat atau bagaimana, karena ini sifatnya ilmu pengetahuan ya. Saya yakin sejarawan manapun patokan untuk menginformasikan tentang Amangkurat itu dasarnya itu bukan dari sumber primer, tapi dari Babat. Makanya distrak informasi sejarahnya itu sangat besar. Termasuk kemarin guru-guru itu ya? Iya, itu guru gembul itu. Itu luar biasa. Saya bener-bener nggak terima pada saat guru gembul itu menyampaikan tentang informasi kesejarahan Amangkurat. Dia itu nggak tahu menahu tentang informasi sebelumnya. Makanya saya kritisi detail di channel YouTube-nya dia. Bahkan saya informasikan share ke keluarga Surakarta Hadiningrat. Itu orang bahaya itu. Benar kata Rocky Gerung, guru gembul itu guru yang suka ngibul. Ayo Pak Guru, itu benar. ayo kita sharing bareng Pak Guru ke sini. Iya. Itu orang nggak tahu menginformasikan kesejarahan berdasarkan data-data lamanya. Iya. Diinformasikan hanya informasi yang beredar itu seperti apa. Iya. Nggak ada pembandingnya sama sekali ya, Bro ya. Bahkan guru gembul saja nggak pernah menyebut bahwa Valentin itu sumbernya dari mana loh. Iya. Yang seperti yang saya sebutkan dari Surawikrama. Kalau guru gembul mau mendebat ini, ayo. Wah, terbuka nih Pak Guru. Pak Guru Gembul. Gitu. Oke sih. Siap debat terbuka nih. Ayo. Iya. Karena guru gembul itu sudah seolah-olah orang akademisi yang mengiyakan informasi kesejarahan yang sumbernya itu tidak berdasar dari sumber primer. Itu sangat disayangkan itu. Setuju. Iya. Baik, barangkali nanti Guru Gembul lihat ini nih, atau teman-teman cerita boleh share, kirim-kirim lah, atau di tag nanti di bawah, nggak apa-apa. Kita siap sharing, diskusi bareng, terbuka pun nggak apa-apa, nggak usah tertutup-tertutupan lah. Sekalian terbuka, monggo kita sharing bareng dengan Guru Gembul. Ya Bro? Iya. Oke, nanti kita bisa bertemu di segmen selanjutnya di Buka-Bukaan Sejarah. Terima kasih. Jangan lupa apa? Subscribe, like, komen, dan share. Ya, dan tag Guru Gembul. Ya. Sudut cerita.